Halo, perkenalkan, kami mahasiswa Manajemen dan Administrasi Logistik Universitas Diponegoro. Kami dari kelompok 3 dengan mata kuliah Rantai Pasok dan Logistik. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Masudi SEMM. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 4 anggota kelompok yang saling bekerja sama untuk memenuhi tugas dengan judul materi transportasi dalam rantai pasok dan logistik. Sebelum masuk ke pembahasan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan masing-masing anggota kelompok 3. Saya Jenny Pratiwi. Saya Ilham Anabil Kusumanugraha. Saya Amalia Binita Aryani. Saya Muhammad Ahza Jauhari. Baiklah, tanpa berlama-lama, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi dengan judul transportasi dalam rantai pasok dan logistik. Apa pengertian transportasi? Kata transportasi berasal dari kata Latin yaitu transformator, trans dari sebelah atau sebelah lain, dan portera berarti mengangkut dari bawah. Jadi transportasi adalah usaha memindahkan orang atau barang dari lokasi asal ke lokasi tujuan untuk keperluan tertentu dan menggunakan alat tertentu. Kalau pengertian transportasi menurut ahli itu dari Edward Marok menyatakan bahwa transportasi adalah tindakan, proses atau hal mentransportasikan atau sedang ditransportasikan. Kata kerja itu transport berarti memindahkan dari suatu tempat ke tempat lain. Selanjutnya saya akan membahas tentang apa pengertian dari rantai pasok. Rantai pasok adalah suatu sistem tempat organisasi menyalurkan barang, produksi, dan jasanya kepada para pelanggannya. Rantai pasok ini juga merupakan jejaring dari berbagai organisasi yang saling berhubungan dengan tujuan yang sama, yaitu sebaik mungkin menyelenggarakan pengadaan dan penyaluran barang tersebut. Rantai pasok juga dapat dikatakan sebagai logistik network dengan pemain utama adalah supplier, manufaktur, distribution, retail outlet, terus dan terakhir ada customer. Logistik merupakan rangkaian kegiatan pengambilan dan penempatan barang dari tempat dan waktu yang telah direncanakan. Pihak-pihak dalam transportasi. Manajemen transportasi melibatkan pihak-pihak secara langsung menentukan kinerja transportasi. Ada 6 pihak dalam manajemen transportasi menurut Bower SOX 2013, yaitu yang pertama ada pengirim atau shipper, kedua ada penerima atau receiver, ketiga ada perusahaan penyedia jasa transportasi yaitu karir dan agen, keempat ada pemerintah government, dan kelima ada teknologi informasi dan komunikasi ada ICT, dan yang terakhir ada masyarakat atau publik. Nah, untuk penjelasan dari pengiriman, shipper dan penerima receiver, yaitu pihak-pihak yang memerlukan pergerakan produk antara dua lokasi dalam rantai pasok. Bagi pengirim dan penerima, isu-isu penting yang harus disosialisasikan itu adalah waktu pengambilan dan pengantaran barang, waktu singgah, kehilangan dan kerusakan barang, penagihan dan keakuratan informasi. Penyedia jasa transportasi, karir dan agen. Karir merupakan pihak yang menyelesaikan transportasi barang. Sebagai perusahaan penyedia jasa transportasi, karir akan membebankan tarif angkutan semaksimal mungkin dan meminimalkan biaya tenaga kerja, fuel, dan biaya operasional kendaraan. Ketiga ada pemerintah atau government. Pemerintah berperan dalam transportasi melalui penyedia infrastruktur yang dibutuhkan seperti pembangunan jalan raya, pelabuhan, bandar udara, jaringan kereta api, kebijakan regulasi transportasi, dan pelayanan pemerintah. Untuk menyelenggarakan transportasi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan kinerja logistik nasional. Terus yang keempat ada teknologi informasi dan komunikasi atau ICT.
ECD diperlukan untuk menyediakan informasi yang akurat dan real time antara pelanggan dan pemasok, antara pengirim dan penerima. Yang terakhir itu ada masyarakat atau publik. Pihak terakhir dalam transportasi itu berkepentingan terhadap kebutuhan transportasi yang dapat dijangkau dengan mudah, biaya yang murah, aman, selamat, dan memperhatikan kebersihan lingkungannya. Yang ketiga, akan menjelaskan fungsi penting transportasi dalam logistik. Nah, seperti yang kita tahu, transportasi merupakan aktivitas yang paling mudah sebagai kegiatan utama logistik. Pelanggan akan dengan mudah melihat pergerakan barang dari suatu lokasi ke lokasi lain, baik menggunakan truk, kereta api, kapal laut, dan transportasi lainnya. Dalam konteks manajemen rantai pasok, fungsi penting transportasi memberikan solusi layanan logistik, yaitu pergerakan produk dan penyimpanan barang. Oke, fungsi transportasi dalam pergerakan produk yaitu transportasi memainkan peran melakukan pergerakan barang-barang, baik barang-barang dalam bentuk bahan baku, komponen, barang dalam proses, maupun barang-barang jadi. Nah, nilai ekonomis transportasi ini menjalankan peran dalam melakukan pergerakan sediaan barang dari lokasi asal ke lokasi tujuan tertentu dalam sistem manajemen rantai pasokan industri tadi. Oke, jadi kinerja transportasi ini akan menentukan kinerja pengadaan, produksi, dan customer relationship management. Nah, tanpa kinerja transportasi yang andal, dapat dipastikan bahwa hampir semua aktivitas utama rantai pasok tersebut tidak akan berjalan secara efektif dan efisien. Selain fungsi transportasi dalam pergerakan produk, aspek lain yang jarang dilihat yaitu fungsi transportasi dalam penyimpanan produk. Transportasi berperan dalam penyimpanan produk, terutama penyimpanan sementara dari lokasi asal pengiriman ke lokasi tujuan. Fungsi penyimpanan sementara ini lebih ekonomis dilakukan dalam kegiatan transportasi, terutama untuk pemenuhan sediaan barang-barang yang terjadwal dengan waktu pengiriman dalam beberapa hari saja. Selanjutnya, biaya-biaya yang mungkin terjadi seperti biaya uang barang, perjalanan, angkutan barang, dan penyimpanan sementara produksi mungkin akan lebih besar dibandingkan dengan biaya penggunaan kendaraan yang difungsikan untuk penyimpanan sementara. Oke, untuk pembahasan yang terakhir ada moda transportasi dalam logistik. Berbagai moda transportasi dapat digunakan mulai dari transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara. Apa saja kan contohnya? Yang pertama, transportasi darat ada kereta api. Kereta api ini sangat tepat untuk transportasi barang yang memerlukan kapasitas besar, densitas tinggi, dan jarak jauh. Tapi kelemahan moda kereta api ini terletak pada kelakuan dalam pengaturan lokasi dan asal tujuan yang kurang fleksibel. Kemudian ada truk. Bisnis transportasi truk terdiri dari dua segmen utama, yaitu TL truckload dan LTL atau less than truckload. Untuk jarak jauh, trucking tidak memerlukan transfer antar pickup dan pengiriman. Umumnya, truckload untuk mengangkut barang dengan total lebih dari 6 ton, dan LTL umumnya digunakan untuk segmen angkutan barang yang kurang dari 6 ton. Kemudian ada pipeline atau yang sering digunakan untuk pengangkutan minyak mentah atau produk olahan gas alam. Transportasi dengan moda pipeline memerlukan infrastruktur yang bagus dengan investasi biaya yang sangat besar. Operasional pipeline umumnya dioptimalkan sekitar 80-90% dari kapasitas kita. Kemudian ada transportasi laut. Yang pertama ada sea freight. Perkembangan perdagangan antar negara dengan menggunakan jalur maritim telah mendorong pertumbuhan kontainerisasi. Hal ini menyebabkan pertumbuhan sea freight yang lebih besar. Kemudian ada air freight atau kita sebut dengan menggunakan kapal udara. Air freight menawarkan layanan transportasi yang sangat cepat, namun dengan biaya transportasi yang kurang lebih sangat mahal. Penggunaan air freight tepat untuk barang-barang yang ukuran relatif kecil namun bernilai tinggi, atau pengiriman barang yang memerlukan waktu cepat dengan jarak yang jauh. Kesimpulannya adalah, transportasi ialah usaha pemindahan orang atau barang dari lokasi asal origin
ke lokasi tujuan destination untuk keperluan tertentu dengan menggunakan alat tertentu pula. Logistik merupakan rangkaian kegiatan pengambilan dan penempatan barang dari tempat dan waktu yang telah direncanakan. Rantai pasok merupakan suatu sistem tempat organisasi menyalurkan barang produksi dan jasanya kepada para pelanggannya. Moda transportasi antara lain, yang pertama kereta api, 2 truk, 3 pipa, 4 pesawat terbang, 5 kapal barang. Transportasi intermoda adalah sistem pengangkutan barang dalam satu unit kendaraan angkut. Bisa berupa truk kontainer atau kargo yang menggunakan 2 atau lebih moda transportasi secara kontinu tanpa mengubah cara penanganan terhadap barang itu sendiri. Sekian pemaparan materi dari kami. Kami berharap semoga materi terkait transportasi dalam rantai pasok dan logistik dapat diimplementasikan dengan baik. Apabila ada kesalahan, kami memohon maaf dan kami terbuka untuk menerima saran. Terima kasih.